Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabah Dwi Persetio, NIM 214110303133. Winsaisu Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis karya ilmiah populer. Nah, yang pertama, pengertian karya ilmiah terlebih dahulu. Karya ilmiah merupakan sebuah karangan yang di dalamnya berisi gagasan seorang, hasil pengamatan, tinjauan maupun penelitian dalam bidang tertentu, yang disusun menggunakan metode tertentu dengan sistematika penulisan tata bahasa yang baik dan benar, serta isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, selanjutnya pengertian karya ilmiah populer menurut beberapa para ahli. Yang pertama dari Broto Wijoyo. Beliau mengatakan bahwa karya ilmiah merupakan sebuah karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya, menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan maupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, maupun peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Selanjutnya, pengertian artikel ilmiah populer. Beberapa para ahli mengatakan, salah satunya Ling Jie, menyebutkan bahwa artikel ilmiah populer merupakan semacam karya ilmiah yang mencakup ciri-ciri karya ilmiah, yaitu menyajikan fakta-fakta secara cermat, jujur, netral, sistematis. Nah, sedangkan pemaparannya harus jelas, ringkas, dan tepat. Artikel ilmiah populer ini biasanya berdasarkan dari hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, yang disusun menurut metode tertentu dengan memperhatikan sistematika yang baik. Dan bahasa yang digunakan pun harus santun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu Hanum berpendapat bahwa artikel ilmiah populer juga merupakan sebuah karya ilmiah. Hanya saja dalam artikel ilmiah populer tampilannya lebih longgar sehingga mudah dan enak ketika dibaca dan dipahami oleh pembaca. Nah, lalu karakteristik artikel ilmiah populer. Nah, yang pertama, artikel ilmiah populer dalam mengkaji suatu masalah atau peristiwa harus disertai dengan fakta yang empiris dan juga teori pendukung. Yang kedua, artikel ilmiah populer biasanya digunakan sebagai sarana komunikasi, yakni antara ilmuwan dan masyarakat umum atau orang awam. Kemudian, artikel ilmiah populer biasanya menggunakan bahasa yang populer atau bahasa media. Dan bahasa yang digunakan pun harus sederhana sehingga mudah dipahami. Bahasanya pun harus singkat dan efektif. Lalu, artikel ilmiah populer memiliki ringkasan, hasil penelitian, fakta, terpenting dan penting, atau model piramida terbalik, yakni dari umum ke khusus. Selanjutnya, artikel ilmiah populer biasanya digunakan untuk sarana penerjemah bahasa iptek yang sulit dimengerti oleh masyarakat, kemudian bahasanya diganti dengan bahasa umum yang dapat dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, artikel ilmiah populer memperkenalkan ilmu atau temuan baru serta mengkaitkan dengan kebutuhan masyarakat, karena selanjutnya ini akan dipublikasikan ke dalam media massa. Nah, selanjutnya, artikel ilmiah populer biasanya mudah dicerna karena berkaitan erat dengan kejadian sehari-hari. Nah, kemudian jenis-jenis karya ilmiah populer. Yang pertama ada eksploratif. Ini artinya mengeksplor atau menelusuri suatu peristiwa sehingga kita bisa menguak peristiwa dengan cara menelusurinya sampai ke akar-akarnya. Lalu eksplanatif. Ini biasanya menerangkan suatu peristiwa
sehingga dapat dipahami oleh masyarakat atau pembaca. Kemudian deskriptif, biasanya menggambarkan suatu peristiwa secara detail sehingga para masyarakat bisa mengetahui apa itu masalah sebenarnya atau apa suatu kejadian yang diceritakan dalam artikel tersebut. Selanjutnya adalah prediktif. Nah, ini biasanya menganalisa atau memprediksi. Nah, biasanya menggunakan data-data yang digunakan untuk menganalisa suatu pertandingan sepak bola atau pertandingan olahraga lainnya, maupun ramalan-ramalan cuaca, bisa bencana alam maupun lain sebagainya. Nah, selanjutnya perspektif. Nah, ini biasanya menjelaskan tentang cara-cara melakukan sesuatu sehingga masyarakat dapat melakukannya dengan baik dan benar. Ya, misalnya cara membuat KTP, cara membuat SIM, cara membuat apa dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya tentang karya ilmiah populer. Tadi ada karakteristik, jenis-jenis. Nah, semoga dengan apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah ilmu, pengetahuan, serta wawasan. Nah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.